Emang ini kok gini kak, emang kamu itu siapa sih kak? Kenapa sih dia? Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan kita di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dan tema minggu ini adalah Mendengar seperti Samuel. Siapa yang tahu semua siapa sih? Nah itu dia makanya Iya, bingung juga. Yuk makanya ikuti terus nih dari awal sampai akhir. Betul. No. Stay. Oke adik-adik, selamat beribadah. Dah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Puji Tuhan, pada saat ini, hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baik. Kalau begitu, kita siapkan diri kita siapkan Alkitabnya, alat tulis yang kita perlukan, kita siapkan semuanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kami bertiga. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong. Semangat ya adik-adik untuk hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan penuh semangat dan nyanyi matahari bersinar terang. Sambil tepuk tangan boleh ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau. Puji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dari awal. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, langsung membangun bunga di padang, semuanya mengajak kepada dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik boleh duduk lagi. Kita akan masuk ke doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita bersikap berdoa. Mari kita menyanyikan lagu Walau Seribu Rupa. Mari nyanyikan Tiada Pernah Kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul saat ini walaupun melalui online. Berkatilah semua acara kami ini dari awal hingga akhir, dan berkati juga kami semua, berikan kami kesehatan supaya kami dapat berkumpul kembali dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Agung atas doanya. Sekarang kakak tanya dulu kabarnya. Seperti biasa setiap minggunya nih adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita bernyanyi lagi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengar panggilan Tuhan. Kalau dipanggil tuh adik-adik biasanya apa sih jawabnya? Iya. Iya Kak. Iya. Iya. Kalau Tuhan yang manggil, kita jawabnya apa? Iya Tuhan, gitu ya? Kayak lagu ini yang mau kita nyanyiin. Yuk, kita bakal nyanyi dengar dia panggil nama saya. Nah, ini kan biasanya permainan ya kayak. Jadi setiap kelas ya. Jadi pertama kali nanti kita panggil kelas kecil dulu, baru kelas besar, kelas remaja, lalu semuanya bareng-bareng. Oke, siap ya adik-adik? Sekarang kelas kecil dulu. Dengar dia panggil kelas kecil. Dengar dia panggil namamu. Kelas kecil ayo siap-siap ya. Dengar dia panggil kelas kecil. Juga dia panggil namamu. Ayo berdiri dan jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ajarku seperti Samuel. Jadi lagu ini bercerita tentang Nabi Samuel. Nanti kalau adik-adik pengen tahu akan dijelaskan nanti di firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik boleh duduk. Boleh duduk.
kita nyanyikan sama-sama ya sambil mengikuti biar jadi lagu baru juga ya. Yuk. Siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dan belajar cerita dari Alkitab. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Hingga kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami pahami dan mengerti, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini atau cerita Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 3
ayat 1 sampai 10. Oke, sudah dapat? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Oke, kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di kamar tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapak." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tertidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini bertemakan adalah mendengar seperti Samuel. Oke, kakak sebelumnya mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Siapa yang pernah mendengar cerita Samuel? Ternyata banyak ya yang sudah mendengar cerita Samuel ya. Oke, kalau gitu, siapa sih Samuel itu? Ada yang tahu nggak? Dari sini kan dari ayat Alkitab juga sudah bisa dijelaskan ya siapa Samuel itu. Coba, Samuel adalah siapa? Anak yang taat, anak yang baik, benar. Siapa lagi? Seorang nabi, benar. Coba siapa lagi? Anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkanah. Wah, benar sekali anak-anak sekolah minggu hebat-hebat ya, tahu semua siapa itu Samuel. Oke adik-adik, kakak mau cerita sedikit. Kalau Samuel benar adalah anak dari ibu dan bapak Elkanah, Ibu Hana dan Bapak Elkanah. Nah, di sini kakak mau cerita bahwa ibu dan bapak Elkanah ini sebenarnya sudah lama sekali menikah. Mereka sudah lama menikah, tetapi mereka belum pernah punya anak. Nah, mereka sudah lama menikah tetapi belum punya anak, hingga pada akhirnya Ibu Hana ini selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak. Dari pagi, siang, sore, malam berdoa, minta kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Dan dalam berdoanya, ia berjanji adik-adik. Ada yang tahu nggak janjinya Ibu Hana ini apa? Hana berjanji kepada Tuhan di dalam doanya seperti ini. Tuhan, apabila saya diberikan anak, saya akan bawa anak itu ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Wah, adik-adik. Ibu Hana ini berjanji kepada Tuhan bahwa apabila dia diberikan anak, dia akan memberikan anaknya kembali untuk Tuhan, untuk melayani di rumah Tuhan, di bait Allah. Nah, adik-adik, karena Ibu Hana yang tekun berdoa, Tuhan itu mendengar. Tuhan mendengar doa dari Ibu Hana. Tuhan mendengar doanya, Tuhan memberkati Ibu Hana, dan Ibu Hana pun mengandung. Dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Benar sekali. Nah, coba kakak mau tanya, apa sih janji Hana kepada Tuhan sebelum ia mendapatkan anak? Ayo, tadi kakak sudah bilang, apa janjinya? Benar sekali.
Hana berjanji akan mengembalikan anaknya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di mana? Di bait Allah. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik, kapan sih anak itu akan dikembalikan ke Tuhan, ke bait Allah? Nah, kalau di sini Samuel dianterin ke bait Allah oleh Ibu Hana itu sekitar usia 2 atau 3 tahun. No, kakak mau tanya deh, siapa sih di sini yang usianya 2 tahun? Siapa? Wah, 2 tahun ikut ibadah sekolah minggu, hebat. Siapa yang di sini yang usianya 3 tahun? 3 tahun siapa? Wih, ada juga ya. Iya adik-adik. Disinilah di usia 2-3 tahun lah siapa? Samuel diberikan kepada Eli saat itu untuk melayani Tuhan. Nah, sangat kecil sekali kan adik-adik di usia 2 tahun atau 3 tahun. Coba kakak mau minta adik-adik yang usianya 2 tahun atau 3 tahun coba berdiri di depan kaca, coba lihat dirinya. Tentu sangat kecil ya adik-adik ya. Sangat kecil, masih kecil sekali ya kan. Tapi apa? Tapi di usia itulah, saat itulah Samuel sudah belajar untuk melayani Tuhan di bait Allah. Luar biasa ya adik-adik ya. Semoga adik-adik yang di sekolah minggu juga mau memberikan hatinya untuk tetap melayani dan belajar tentang firman Tuhan sejak kecil. Nah adik-adik, suatu malam saat mau tertidur, Samuel mendengar sesuatu. Jadi ketika dia mau tidur seperti ini, tidur tapi belum tidur nyenyak. Tidur dia mendengar ada yang berbicara seperti ini. Samuel. Samuel mendengarnya. Samuel langsung melek, dia langsung berlari, dia langsung berjalan ke kamar Eli. Ke kamar Imam Eli. Nah, saat itu Samuel langsung berkata, "Iya, Bapak panggil Samuel." Seperti itu kan, seperti tadi yang di dalam Alkitab. Ya Bapak memanggil Samuel. Lalu kata Imam Eli apa? "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Katanya seperti itu. Setelah dipinta Imam Eli tidur, lalu Samuel kembali ke kamarnya dan dia tertidur. Dan dia tidur, tapi ada lagi yang memanggilnya, "Samuel." Samuel melek. Samuel mendengar ada yang memanggilnya, dia langsung bangun dari tempat tidur dan dia langsung pergi ke kamar Imam Eli lagi. Ditanya lagi, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggilku?" Katanya Samuel seperti itu. Tetapi Imam Eli menjawab, "Tidak Samuel, kembalilah ke tempat tidur." Oke, kalau gitu Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Nah, dan yang ketiga kalinya itu ada suara lagi adik-adik. Samuel. Loh, siapa? Samuel langsung bangun lagi. Samuel bangun, bangkit, berdiri dan pergi ke kamarnya Imam Eli lagi. Dia langsung berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Katanya Imam Eli apa? Imam Eli langsung berpikir, aku tahu sebenarnya yang memanggil itu adalah siapa? Ya, Tuhanlah yang memanggil Samuel, bukan Imam Eli adik-adik. Nah, sejak saat itu Imam Eli berkata kepada Samuel, katanya seperti ini. Katanya seperti ini adik-adik, karena sudah 3 kali Samuel dipanggil, dan dipanggilnya bukan oleh siapa? Bukan oleh Imam Eli tetapi Tuhan. Maka Imam Eli berkata, "Apabila kamu dipanggil sekali lagi, jawablah seperti ini. Ya Tuhan, bicaralah, saya siap dengar." Wow, Samuel dikatakan seperti itu. Samuel dipinta untuk menjawab seperti itu. Ya Tuhan, bicaralah, saya siap dengar. Nah, ketika Samuel mendengar jawaban dari Imam Eli, kembalilah ia ke kamar dan mulai tidur. Nah, benar adik-adik, saat mau tertidur, Samuel mendengar untuk keempat kalinya, "Samuel, Samuel." Nah, Samuel pun menjawab. Apa jawabannya? Ya Tuhan, bicaralah, saya siap dengar. Wah, senang sekali ya adik-adik ya. Samuel bisa mendengar suara Tuhan.
Nah adik-adik, ketika sudah mendengar suara Tuhan, sudah diceritakan sama Tuhan apa yang mau diminta Tuhan, Samuel pun tertidur malamnya. Dan untuk besok paginya dia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Nah pagi-paginya dia sudah siap untuk buka bait Allah. Bait Allah itu apa? Rumah Tuhan, benar sekali. Dia buka pintu bait Allah, dia sapu-sapu, dia bersih-bersih dan ketemulah oleh Imam Eli. Nah Imam Eli berkata kepada Samuel saat itu, apakah yang dikatakan Tuhan malam itu? Gitu kan. Nah Samuel pun menjawab, menceritakan apa yang dibilang Tuhan kepadanya, kepada Imam Eli. Nah adik-adik, saat itu Samuel semakin diberkati karena Samuel selalu sering mendengar mendengar panggilan Tuhan, suara Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan, Samuel menjalankannya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar dari Samuel, yaitu apa? Samuel itu adalah orang yang rajin mendengar, rajin berbicara kepada Tuhan. Maksudnya kayak gimana sih Kak cara kita untuk rajin mendengarkan suara Tuhan? Dengan ini adik-adik, Alkitab ya. Alkitab ini, kita mendengar suara Tuhan dari Alkitab ini. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, Kakak minta juga untuk rajin mendengarkan suara Tuhan, yaitu dengan cara kita membaca Alkitab, kita tahu isi hati Tuhan. Nah, selain itu kita harus rajin berbicara dengan Tuhan adik-adik. Di sini kita diajarkan untuk rajin berbicara dengan Tuhan. Caranya gimana sih Kak untuk rajin berbicara dengan Tuhan? Wah, gampang sekali. Setiap adik-adik berdoa itu adalah cara untuk berbicara dengan Tuhan. Benar sekali adik-adik. Nah selain itu kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik yang di rumah, dari kisah Samuel yang mendengar panggilan Allah, adik-adik yang di rumah harus seperti Samuel ya, yang dimana kalau setiap ada yang memanggil kita harus mendengar. Misalkan mamah nih pagi-pagi kan hari Minggu, misalkan Kakak Vero, ayo bangun cepat, mau ibadah sekolah minggu. Wah, aku dengar, siap mah gitu. Nah, selain mendengar, kita juga harus langsung melakukan. Jadi ketika oke mah nggak boleh tuh main HP dulu, main gadget dulu, atau dengerin lagu, atau tidur lagi. Itu nggak boleh adik-adik. Tapi ketika kita jawab iya, kita harus melakukannya. Seperti Samuel tadi kan, mendengarkan panggilan Samuel, dia langsung bangun, dia langsung pergi ke kamar Imam Eli. Betul sekali ya kan? Karena ketika ada yang berbicara kepada kita juga harus mendengar dan melakukannya ya kan? Seperti firman Tuhan hari ini, kakak sudah mengajak adik-adik untuk beribadah, dan adik-adik harus beribadah, mengikuti dengan baik, tidak boleh ribut, harus duduk diam, mendengarkan kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan. Benar sekali. Selain itu kakak juga mau bertanya nih, kenapa Tuhan sih menciptakan 2 telinga, ya kan? 1, 2, dan 1 mulut. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya adik-adik yang di rumah itu lebih banyak untuk mendengar daripada berbicara. Benar sekali adik-adik. Mendengar bukan sekedar untuk membuka telinga, membiarkan masuk suara-suara yang ada, tetapi mendengar itu yang sesungguhnya adalah mengerti, memahami, dan melakukan apa yang didengarnya. Seperti itu adik-adik. Kakak berharap adik-adik yang di rumah bisa seperti Samuel. Kita belajar seperti Samuel, di mana Samuel mau untuk mendengarkan suara Tuhan, atau kita bisa mendengarkan suara orang tua, suara orang-orang yang lebih tua daripada kita. Oke, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kakak ada sedikit ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu terambil dari Matius 13 ayat 9. Coba kita buka ya. Matius 9 ayat 13. Matius 13 ayat 9. Mana ayat Matius 13 ayat 9. Oke, sudah ketemu, kakak bacakan ya. Ayat hafalan untuk minggu depan, Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia
mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Asik. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Sama seperti firman Tuhan hari ini cerita tentang Samuel. Oke adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Samuel Tuhan, di mana kita diajarkan untuk mendengar seperti Samuel. Tuhan, pimpin kami Tuhan agar kami bisa melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami mau lagi Tuhan untuk bijak Tuhan, untuk mendengar Tuhan, untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas segala itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak Vero atas firman Tuhannya. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Mana-mana Tuhan Panggil. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami Tuhan mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita
untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ya. Langsung datang. Keren banget. Iya dong. Kevin. Udah seperti Samuel. Iya, ingat nih. Samuel kita itu perintah percaya Tuhan juga dia ya. Kita udah selesai ibadahnya adik-adik. Gimana firman Tuhannya? Jadi udah tahu kan kita harus mendengar seperti Samuel. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Nggak di skip kan ya? Oh, skip lah, jelas. Minggu depan tetap ikuti terus. Masih ada ibadah secara online dulu ya adik-adik ya. Oke. Terakhir apa lagi nih, Untuk Bang? itu juga kita menerapkan protokol 5M ya. Masih Wajib. berlaku sampai Iya. sekarang. Apa aja tuh? Yang pertama, Masker. Ingat, nggak boleh maskernya begini. Apalagi begini nih, nggak boleh. aduh, yang betul yang begini ya, ketutup Betul. semuanya. Iya, Yang kedua, jelas. mencuci tangan atau Menggunakan hand Hand sanitizer ya, wajib. Yang ketiga, menjaga jarak. jaga jarak. Betul nih, jaga jarak. Jauh. Jaga jarak. Yang keempat, Menjauhi menjauhi kerumunan. kerumunan. Dan yang terakhir adalah